warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Maharani Hadiningrum dari kelas 12 IPS 1 dan dari kelompok 2 Muhammad Abdul menjelaskan tentang biografi Muhammad Abdul. Muhammad Abdul lahir di Delta Nil dan sekarang masuk ke wilayah Mesir pada tahun 1849. Ayahnya bernama Abdul Halilullah, seorang imigran yang berasal dari Turki dan telah lama menetap di Mesir. Adapun sang ibu berkebangsaan Arab yang memiliki garis keturunan dari Umar bin Khattab. Kedua orang tuanya Abdul tinggal di desa Mahawah Nas setelah berpindah-pindah ke berbagai tempat. Abdul kecil hingga remaja banyak menekuni berbagai pelajaran membaca dan menulis. Pada usianya 12 tahun, Muhammad Abdul sudah mampu menghafal Al-Quran dengan bimbingan ayahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Embun Sakara Ungu dari kelompok 2 dan dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya Winda Maharani Hadiningrum. Jadi, kisah perjalanan hidup Muhammad Abdul diabadikan dalam buku yang berjudul Muzakkir Al-Iman Muhammad Abdul, karya muridnya Muhammad Rashid Ridullah. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pada saat itu ia sangat benci melihat buku, kan? Dan buku yang diberi Darwis itu dibuangnya jauh-jauh. Lalu buku tersebut dipungut oleh Darwis dan diberikan lagi pada Abdul. Darwis selalu sabar menghadapi Abdul dan pada akhirnya Abdul mulai membaca buku tersebut beberapa baris. Setiap barisnya Darwis memberikan penjelasan yang luas tentang arti dan maksud yang terkandung dalam kalimat tersebut. Akhirnya Muhammad Abdul berubah sikapnya terhadap buku dan ilmu pengetahuan dia itu mulai paham dengan apa yang dibacanya. Kemudian ia kembali ke Tahtan pada bulan Oktober 1865 Masehi sampai dengan 1286. Muhammad Abdul lalu melanjutkan pendidikannya di Tahtan. Akan tetapi hanya 6 bulan lalu pergi menuju Al-Azhar yang dinyatakannya sebagai tempat mencari ilmu yang sesuai untuknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Mahdania Salsabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahdania Salsabila dari kelompok 2 tentang Muhammad Abduh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Muhammad Abduh. Setelah Abduh menyelesaikan pendidikannya di Azhar pada tahun 1877 atas usaha Perdana Menteri Mesir Riyadil Pasha, ia diangkat menjadi dosen di Universitas Darul Ulum, Universitas Al-Azhar, dan perguruan Khadifi. Pada tahun 1877 sampai 1882, dia diasingkan ke Beirut karena terlibat gerakan politik. Ia dituduh bersekongkol menggulingkan Khadifi Taufik. Di Beirut, dia menyelesaikan buku Risalah Tauhid. Syekh Muhammad Abduh telah menulis beberapa buku. Tahun 1888, ia kembali diperbolehkan kembali ke Kairo dan memimpin surat kabar Al-Wakai Al-Mishiyah. Tahun 1882, dia kembali diasingkan ke Beirut dan Prancis karena menentang politik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohimah Khairunisa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya. Setelah Abduh menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1877 atas usaha Perdana Menteri Mesir Riyad Pasha, dia diangkat menjadi dosen di Universitas Darul Ulum, Universitas Al-Azhar, dan perguruan bahasa Khadifi.
Dia mengajarkan berbagai mata pelajaran seperti teologi, sejarah, ilmu politik, dan kesastraan bahasa Arab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Rohimah Khairunisa. Namun demikian, tidak semua ide dan pemikiran pembaharuan yang dilakukannya dapat diterima oleh penguasa dan pihak Al-Azhar. Penghalang utama yang dihadapinya adalah para ulama yang berpikiran statis beserta masyarakat awam. Ketika menghadapi banyak rintangan tersebut, Abduh jatuh sakit dan meninggal pada 8 Jumadil awal 1323 Hijriah atau 11 Juli 1905. Jenazah Muhammad Abduh dikebumikan di pemakaman negara di Kairo. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Ramadan Sirait. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh adalah faktor sosial berupa sikap yang dibentuk oleh keluarga dan gurunya, terutama Syekh Darwisi dan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Di samping itu, faktor lingkungan dan pendidikan dan sistem pendidikan di Tanta dan Mesir yang tidak efektif, serta sikap keagamaan yang statis dan adanya pikiran-pikiran yang jumud yang ia temukan di masyarakat. Faktor kebudayaan berupa ilmu yang diperolehnya selama belajar di sekolah-sekolah formal, sekaligus pengaruh langsung pemikiran Jamaluddin Al-Afghani serta pengalaman yang ditimbanya dari barat ketika ia diasingkan ke Prancis. Faktor politik yang bersumber dari situasi politik di masanya sejak ia masih tinggal di lingkungan keluarganya di Muhallaf Nashr sampai ketika ia kuliah hingga ia wafat. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firmansyah Nasution. Saya akan melanjutkan yang sudah dibaca oleh teman saya. Ketiga faktor di atas merupakan hal-hal yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammad Abduh dalam berbagai bidang. Ilmu pengetahuan Abduh memiliki 3 agenda pembaruan, yaitu 1. Purifikasi atau pemurnian ajaran Islam merupakan fokus perhatian serius Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bidan dan khurafat. 2. Reformasi pendidikan Islam. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab. Tugas para pendakwa yang utama menyampaikan kewajiban dan pentingnya belajar, mendidik mereka dengan memberikan pelajaran, memberikan semangat ke dalam jiwa para pendakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Rizal, saya berasal dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan pembelaan atas Islam. Karya Risalah At-Tauhid ditulis oleh Abduh dimaksudkan untuk mempertahankan jati diri Islam. Khasiat untuk menghilangkan unsur-unsur asing keislaman merupakan bukti bahwa ia tetap yakin dengan
kemandirian Islam. Muhammad Abduh tidak pernah menaruh perhatian lebih terhadap paham-paham filsafat anti agama yang marak di Eropa. Ia tertarik memperhatikan serangan-serangan Islam dari sudut keilmuan. Ia yakin bahwa ilmu pengetahuan tidak mungkin bertentangan, tetapi ilmu agama dan bekerja pada tingkat yang berbeda. Oleh karena itu, ia sangat menjunjung tinggi ijtihad, karena ijtihad membuktikan Islam tidak diturunkan untuk mendukung kemajuan, tetapi bergerak dinamis seiring perkembangan manusia dan problema-problema kemanusiaan yang beriringan dengan perkembangannya zaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.